doakan bersama umat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kali ini yakni tentang idgham mutajanisain. Sebelum masuk ke inti pembahasan, ada sedikit penjelasan tentang idgham mutajanisain, yang artinya dua hal yang sejenis. Idgham mutajanisain ialah bertemunya dua huruf yang sama makhrajnya tetapi beda sifatnya. Dalam nazam dijelaskan, dan apabila dua huruf bertemu dengan sama makhraj tetapi berbeda sifatnya, maka wajib dinamakan idgham mutajanisain. Huruf-huruf yang termasuk ke dalam idgham mutajanisain ya, antara mim dengan ba, ta, ta, dal, dan nomor 3 zal, zat, dan sa. Kedalam kedelapan huruf tersebut berasal dari 3 kelompok makhraj huruf yang berbeda, yaitu yang pertama huruf ba dan mim berasal dari makhraj asyafatain, yakni 2 bibir. Yang nomor 2 huruf ta, ta, dan dal berasal dari makhraj al-lisan, tepatnya pada ujung lidah yang bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Poin yang nomor 3 huruf zal, zat, dan sa berasal dari makhraj al-lisan, tempatnya pada ujung lidah yang bertemu dengan ujung gigi seri atas. Cara membaca idgham mutajanisain yaitu dengan memasukkan suara huruf pertama kepada huruf yang kedua sehingga menjadi satu huruf dalam pengucapan, bukan dalam tulisan. Ingat-ingat, hanya sekedar dalam ucapan, bukan dalam tulisan. Cara memasukkan huruf dilakukan dengan mentasdidkan huruf yang kedua sehingga huruf yang pertama diabaikan ya. Arti diabaikan artinya tidak kepakai di dalam pengucapan. Apabila proses idgham ini terjadi pada huruf qalqalah atau hamz, maka kedua sifat tersebut tidak akan tampak karena telah dileburkan makhraj dan sifatnya kepada huruf yang kedua. Contoh bacaan zal yang bersukun dengan zat yang berharkat. Cara membacanya di sini huruf zal sukunnya dileburkan. Nah, jadi cara pengucapannya, cara membacanya antara i dengan zat di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Izzalamu. Nah, di sini ya Bapak Ibu dan adik-adikku sekalian, zal yang bersukun dengan zat yang berharokat. Cara bacanya antara i langsung masuk ke huruf zatnya ya. Izzalamu walau annahum izzalamu ya, bukan iz ya, bukan huruf iznya yang nampak, tapi langsung i dengan zat. Izzalamu ya. Contoh yang bacaan nomor 2 di surat Al-Maidah nomor 28. Di sini antara tak bersukun dengan tak berharokat. Cara membacanya la imbasatta. Jadi huruf tak sukunnya dileburkan. Cara membacanya antara sin dengan tak. Satta, satta ya. Bukan basatta ya.
Tapi yang benar bacaannya basatta, basatta ya, antara sin dengan ta ya, langsung masuk dari pertama masuk ke huruf ta-nya di sini. Cara membacanya la in basatta, la in basatta ya. Paham Bapak Ibu dan adik-adikku sekalian? Alhamdulillah, insyaallah paham ya. Nah, contoh yang nomor 3 di surat Al-A'raf, antara ta bersukun dengan zal berharokat. Cara bacaannya, contoh bacaannya seperti yalhaz, yalhaz zalika, yalhaz zalika ya. Yalha, jadi bunyinya ha langsung masuk ke huruf zal di sini. Bukan yalhaz, yalhaz ya. Kalau diwakafkan maka bunyinya yalhaz, yalhaz. Tapi kalau dilanjutkan maka cara bacanya antara ha fathah dengan dal, langsung masuk ke huruf dalnya. Contoh bacanya seperti yalhazzalika, yalhazzalika ya, hazza, hazza bukan has ya, bukan yalhaz ya, bukan yalhaz lagi, bukan bunyinya sa sukun lagi, tapi langsung antara ha dengan zal di sini. Jadi serasa sukunnya diliburkan ya. Contoh bacaan yang nomor 4, antara tak bersukun tak bersukun di sini Bapak Ibu sekalian dengan dal berharokat. Cara membacanya bad-da'wah, bukan dibaca bad-da'wah, tapi antara ba dengan dal. Suara ba langsung masuk ke huruf dal di sini. Jadi huruf tak sukunnya diliburkan. Ujibat da'watukum ya, ujibat da'watukuma ya. Di sini aja yang di contoh bacanya. Cara membacanya dari ba langsung masuk ke huruf dalnya, suara tak sukunnya diliburkan. Jadi seperti pengucapan, bukan secara tulisan. Cara bacanya ujibat da'wa, ujibat da'wa ya. Di sini Bapak Ibu antara tak sukun dengan dal. Cara membacanya antara ba langsung masuk ke huruf dalnya di sini Bapak Ibu sekalian. Contoh bacaan yang nomor 5 di surat Hud ya. Di sini Bapak Ibu sekalian antara ba bersukun dengan mim berharokat. Antara ba bersukun dan mim berharokat di sini Bapak Ibu. Antara ba bersukun dan mim berharokat. Cara membacanya antara suara kaf dengan masuk ke huruf mim. Jadi cara contoh bacanya seperti kama'ana, kama'ana di sini ya, bukan kaf ma'ana. Jadi suara ba sukunnya diliburkan. Contoh bacanya antara kaf masuk ke huruf mim. Kama'ana, kama'ana ya di sini ya, antara kaf masuk ke huruf mimnya. Contoh yang nomor 6, antara dal bersukun bertemu dengan tak berharokat. Di sini Bapak Ibu, antara dal bersukun bertemu dengan tak berharokat. Cara membacanya antara ain langsung masuk ke huruf ta yang bertasydid di sini. Jadi huruf dalnya diliburkan. Contoh bacanya seperti wa in uttum, bukan dibaca seperti ini udtum ya. Jadi huruf dalnya diliburkan. Cara membacanya antara ain dengan ta ya, huruf dal sukunnya diliburkan. Wa in uttum ya, uttum di sini ya. Ingat Bapak Ibu sekalian dan adik-adikku, dal sukun dengan ta. Jadi cara membacanya antara ain masuk ke huruf ta-nya. Saya ulangi, wa in uttum ya, bukan udtum. Jadi uttum yang betul. Jadi huruf dal sukunnya dileburkan ya. Contoh bacaan yang nomor 7, antara tak bersukun dengan ta berharokat di sini. Ta ya. Cara membacanya antara lam fathah dengan ta, langsung masuk lam fathah masuk ke huruf ta di sini ya. Jadi huruf ta sukunya dileburkan. Cara membacanya latta, latta ya, latta ya, bukan latta ya. Jadi suara ta sukunya dileburkan secara bacaan, bukan secara tulisan. Cara membacanya qalatta wa idz qalatta ya, di sini latta ya. Pada contoh-contoh yang sudah disebutkan tadi, huruf dal bersukun bertemu dengan huruf ta berharokat. Kedua huruf ini berasal dari makhraj yang sama, tetapi berbeda sifat. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Huruf dal dan ta berasal dari satu makhraj yang sama, yaitu ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Huruf dal tersifati oleh jar atau syiddah
sedangkan huruf ta tersifati oleh hamas dan syiddah, ya, istifal dan infitah dan ismat. Berdasarkan penjelasan di atas terlihat jelas bahwa kedua huruf berasal dari makhraj yang sama, namun ada sifat yang berbeda. Nah, cukup ya, sedikit pembahasan sebelumnya tentang idgham mutajanisain. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung channel Santri Milenial dengan menekan tombol subscribe, like, komen, share kepada orang yang membutuhkan apabila bermanfaat. Sebelum diakhiri, ya, jangan lupa ayo kita doakan sesama umat Islam, terutama kepada para kiai, para habaib, para ustadz, para dan para ustadz. Semoga beliau diberikan umur yang panjang barokah, rezekinya selalu melimpah. Amin amin ya rabbal alamin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.